Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Olivia Salsabila dari PGMI 5E dengan NIM 1262052132339 akan menjawab tugas UTS IPS MISD. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Menurut saya, pengajaran IPS atau Social Studies sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. Sekolah bukanlah satu-satunya wahana atau sarana untuk mengenal masyarakat. Para siswa dapat belajar mengenal dan mempelajari masyarakat baik melalui media massa, media cetak, maupun media elektronik, misalnya melalui acara televisi, siaran radio, dan membaca koran. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Menurut saya, yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan adalah komponen pembelajaran yang sangat mendasar. Pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan dan mempersiapkan masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan untuk hidup sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua ada komponen materi. Materi dalam pembelajaran IPS merupakan suatu hal yang disampaikan kepada peserta didik dalam kegiatan pelajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Isi kurikulum mencakup berbagai jenis dan program dari bidang studi yang diajarkan. Yang ketiga ada komponen strategi pembelajaran. Pada proses pengkajian kurikulum terdapat komponen yang penting, yaitu strategi pembelajaran baik secara makro maupun mikro. Strategi pembelajaran mencakup prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam penyajian bahan. Lalu yang keempat, ada komponen evaluasi pembelajaran pada kurikulum MPS MISD. Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kurikulum secara keseluruhan dan termasuk penilaian terhadap kegiatan evaluasi itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD? Menurut saya, pentingnya warisan budaya bagi kelangsungan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, upaya untuk melestarikan dan meningkatkan kesadaran akan warisan budaya telah diintensifkan dalam beberapa tahun terakhir. Subjek warisan budaya termasuk dalam beberapa kursus sistem pendidikan dan peningkatan kesadaran sejak usia dini adalah prioritas. Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting. Oleh karena itu, warisan budaya dimasukkan dalam kurikulum dan buku pelajaran IPS. Terkait dengan transmisi aktif warisan budaya, penting untuk menetapkan tingkat inkorporasi warisan budaya yang penting untuk melestarikan struktur masyarakat yang unik dalam kurikulum elemen mata pelajaran sosial yang termasuk dalam mata pelajaran yang dievaluasi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Menurut saya, peran media sosial dalam dunia politik telah menjadi semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Dalam konteks politik, media sosial telah memberikan dampak yang besar pada proses politik dan partisipasi masyarakat dalam berbagai cara. Media sosial telah meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. Sehingga media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan publik. Pertanyaan terakhir,
pertanyaan nomor 5, praktekkanlah dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Pendekatan dalam pembelajaran IPS MI merupakan dasar-dasar dalam melaksanakan proses belajar mengajar mata pelajaran IPS di MI. Pendekatan ini akan dibahas lebih lanjut dengan mengacu pada pembelajaran IPS sebagai pendidikan global yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran juga merupakan suatu seni dan ilmu untuk membawa pembelajaran sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru atau siswa dalam memperoleh informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi pembelajaran. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif mengkonstruktur konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik mempunyai karakteristik yaitu yang pertama berpusat pada siswa, lalu melibatkan keterampilan proses dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip, lalu melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan yang terakhir dapat mengembangkan karakter siswa. Untuk strategi pembelajaran, yang pertama ada strategi urutan penyampaian suksesif. Jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih dari satu, maka menurut strategi urutan penyampaian suksesif, sebuah materi satu demi satu disajikan secara mendalam, kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Lalu yang kedua ada strategi penyampaian fakta. Jika guru harus menyajikan materi pembelajaran termasuk jenis fakta, strategi yang tepat untuk mengajarkan materi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sajikan materi fakta dengan lisan, tulisan, atau gambar, kemudian berikan bantuan pada siswa untuk menghafal, bantuan dalam bentuk penyampaian secara bermakna menggunakan jembatan ingatan, jembatan keledai, dan asosiasi berpasangan. Lalu yang ketiga ada strategi pembelajaran ekspositori. Merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Peserta didik tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi karena strategi ekspositori lebih menekankan pada proses bertutur, maka sering juga disebut strategi chalk and talk. Lalu metode yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan bahan pengajaran secara lisan. Metode ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Metode ini senantiasa bagus bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Lalu yang kedua ada metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu peserta didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Dalam strategi ini, dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Lalu yang ketiga ada metode diskusi. Diskusi adalah suatu proses pertemuan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah tertentu melalui cara-cara menukar informasi, mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada metode simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Metode ini merupakan salah satu metode yang diturunkan dari strategi pembelajaran bermain peran.